Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Biliana Marfika dengan NIM 20191430017. Saya merupakan mahasiswi di Universitas PGRI Palembang dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5 kelas 5A. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pelayanan bimbingan dan juga konseling. Video ini saya buat tentunya untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Miss Endang Surtioni Magister Pendidikan selaku dosen pengampu di mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah dasar. Adapun pokok pembahasan kita pada hari ini, yang pertama ini ada unit pelayanan bimbingan dan konseling, dan yang kedua ada peran pimpinan dalam satuan pendidikan. Baiklah, langsung saja kita membahas submateri yang pertama, yaitu unit pelayanan BK atau UPBK. Pada unit pelayanan BK atau UPBK ini mencakup dua hal. Yang pertama ini mengenai unit pelayanan BK, dan yang kedua ini ada tugas pokok koordinator BK. Pada unit pelayanan BK, khususnya wilayah kerja dan tugas pokok UPBK ini mencakup yang pertama, ada spektrum kinerja guru BK atau konselor. Spektrum pelayanan BK yang menjadi ruang lingkup kinerja seluruh guru BK dan konselor ini ialah program BK yang meliputi konsep dasar tentang BK, bidang pelayanan, jenis layanan dan kegiatan pendukung, serta aspek-aspek terkait lainnya sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu pada panduan umum ini. Yang kedua, masing-masing guru BK atau konselor wajib bekerja dalam keseluruhan spektrum program pelayanan BK tersebut untuk semua peserta didik yang menjadi tugas pengasuhannya. Yang terakhir, kegiatan guru BK atau konselor dalam spektrum program pelayanan BK tersebut dilaksanakan dengan mengikuti tahap-tahap kegiatan P3MT. Tahap-tahap kegiatan P3MT ini meliputi yang pertama ada perencanaan, yang mana perencanaan ini meliputi program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Untuk P kedua ini yaitu pengorganisasian, yang mana hal ini mencakup pengorganisasian prasarana, sarana, personalia, tempat, waktu, dan administrasi. Untuk P yang ketiga yaitu pelaksanaan, yang mana hal ini mencakup pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasiannya. Untuk M yaitu monitoring, yang mana hal ini mencakup pengontrolan dalam arti monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir ada T yaitu tindak lanjut, yang mana hal ini mencakup upaya tindak lanjut hasil penilaian. Selanjutnya ada kerjasama. Nah, pada kerjasama ini mencakup dua hal. Yang pertama itu ada kerjasama internal, dan yang kedua itu ada kerjasama eksternal. Sama internal ini ada kerjasama dengan guru mata pelajaran, yang mana guru mata pelajaran ini merupakan mitra kerja utama bagi guru BK atau konselor untuk suksesnya pengembangan peserta didik secara menyeluruh dan optimal. Kerjasama ini dilaksanakan dalam hal yang pertama, pengumpulan dan penghimpunan data peserta didik yang menjadi tanggung jawab guru BK atau konselor dengan tetap menjaga azas kerahasiaan peserta didik. Dua ini ada alih tangan kasus dari guru mata pelajaran kepada guru BK atau sebaliknya. Dan yang ketiga ini ada tindak lanjut hasil penilaian yang peserta didik ini diperlukan kegiatan pembelajaran khusus seperti pengajaran perbaikan atau remedial dan pengajaran pengayaan atau enrichment oleh guru mata pelajaran atau pelayanan BK oleh guru BK atau konselor. Ada kegiatan bersama yang dilakukan atau dihadiri oleh bersama guru BK atau konselor dan guru mata pelajaran. Misalnya dalam layanan informasi, monitoring, dan pembinaan peserta didik dalam rangka pelayanan arah peminatan, implementasi, dan pembinaannya serta kegiatan ekstrakurikuler. Bahas mengenai kerjasama dengan guru mata pelajaran. Nah, yang kedua ini membahas mengenai personalia administrasi dan unsur kelembagaan lainnya pada satuan pendidikan demi kelancaran dan berlangsungnya program-program pelayanan BK dan kegiatan satuan pendidikan pada umumnya. Selanjutnya ada organisasi siswa atau OSIS baik dalam kaitannya dengan pelayanan BK maupun kegiatan pembinaan siswa pada umumnya. Nah, selanjutnya ada kerjasama eksternal, yang mana hal ini mencakup kerjasama dengan orang tua dan juga kerjasama dengan pihak lain. Untuk kerjasama dengan orang tua, hal ini sangatlah penting karena orang tua dan kondisi keluarga ini sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan peserta didik, baik dalam kondisi sehari-hari maupun dalam kondisi yang menyangkut perkembangan peserta didik pada umumnya. Selanjutnya ada kerjasama dengan pihak lain, yang mana hal ini mencakup sejawat pendidik, selanjutnya ada komite satuan pendidikan, selanjutnya ada tenaga ahli, ada badan atau lembaga pembina di luar satuan pendidikan, dan yang terakhir ini ada lembaga kedinasan negeri ataupun swasta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas pokok koordinator BK. Yang pertama, mengkoordinasikan penugasan dalam rangka pengasuhan siswa kepada masing-masing guru BK atau konselor sesuai peraturan yang berlaku.
Yang kedua, mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan seluruh program BK pada satuan pendidikan yang dimaksud. Yang ketiga, menjadi penghubung antara Kepala Satuan Pendidikan dan UPBK dalam arti yang pertama, menerima instruksi dari Kepala Satuan Pendidikan dan mengkomunikasikan dan mengurus segala sesuatu kepada Kepala Satuan Pendidikan dalam rangka kinerja UPBK. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke submateri yang kedua, yaitu peran pimpinan dalam satuan pendidikan. Peran utama pimpinan satuan pendidikan yang terdiri dari kepala dan wakil kepala satuan pendidikan atau kepala dan wakil kepala sekolah ini adalah membawahi UPBK dalam kerangka manajemen pendidikan secara menyeluruh pada satuan pendidikan yang dimaksud terkait dengan hal-hal pokok berikut. Yang pertama ada pembentukan UPBK, yang mana hal ini mencakup secara resmi membentuk lembaga yang bernama UPBK pada satuan pendidikan yang dipimpinnya. Yang kedua, menyetujui dan atau menerima pengangkatan guru BK atau konselor untuk bertugas di UPBK pada satuan pendidikan yang dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, ada menetapkan koordinator guru BK atau konselor yang ada di UPBK sebagai koordinator BK mengacu kepada kualitas kualifikasi, pendidikan dan kinerja guru BK atau konselor yang ada. Selanjutnya ada fasilitasi UPBK, yang mana hal ini mencakup dua hal, yaitu sarana dan prasarana serta fasilitas kelengkapan untuk kegiatan pembelajaran. Untuk sarana dan prasarana ini berupa perkantoran, administrasi dan pendanaan serta kesempatan yang mencakupi untuk berkembang dan suksesnya UPBK dan kinerja para guru BK atau konselor. Sedangkan fasilitas kelengkapan untuk kegiatan pembelajaran dan layanan bagi suksesnya pelayanan BK ini umumnya dan khususnya pelayanan peminatan peserta didik. Untuk suksesnya UPBK pada umumnya dan kinerja guru BK atau konselor yang ada di dalam UPBK, pimpinan satuan pendidikan perlu yang pertama, memberikan instruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada koordinator BK dan para guru BK atau konselor yang ada di UPBK berkenaan pelayanan BK yang menjadi tugas pokok dan fungsi, kewajiban dan kewenangan UPBK dan para guru BK atau konselor yang ada di dalamnya. Selanjutnya meminta dan menagih pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari koordinator BK dan para guru BK atau konselor atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka dengan bukti fisik yang diperlukan. Yang terakhir, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja pelayanan bimbingan dan konseling oleh guru BK atau konselor serta peran penunjang yang relevan baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan yang terakhir, yaitu pengembangan kelembagaan. Untuk lebih berfungsinya UPBK secara optimal, pimpinan satuan pendidikan diharapkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan berbagai sumber-sumber yang ada di dalam satuan pendidikan sendiri maupun di luarnya untuk mencapai kondisi kelembagaan UPBK secara optimal. Yang kedua, memberi kesempatan kepada guru BK atau konselor untuk sebesar-besarnya fasilitas yang ada pada satuan pendidikan untuk pelaksana pelayanan BK demi pengembangan diri siswa secara optimal dan kemajuan satuan pendidikan pada umumnya. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada guru BK atau konselor untuk mengikuti perkembangan keprofesionalan dalam bidang BK, termasuk arahan untuk peningkatan kualitas penilaian kerja guru atau PKG bagi guru BK atau konselor. Baiklah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Saya Biliana Marfika mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It was just like magic that time we met, when you pulled me in with all your charms, and I braved myself up onto you. As I draw nearer, you were running away. Now I spend years looking for you, dear, the right through hell within the burning fire. Look above the heavens in between the clouds, and I wish that you're here to be